Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang kali ini berkesempatan untuk memaparkan hasil riset dari penelitian kami yang merupakan output dari mata kuliah Psikoterapi Islam pada Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang dengan judul Terapi Menulis Ekspresif pada Gangguan Stres Pasca Trauma terhadap Remaja yang Mengalami Kekerasan dalam Hubungan Percintaan dengan dosen pengampu Buya Iredo Vanireza, MASI. Baik, perkenalkan saya Kaula Nabila sebagai moderator pada presentasi kami hari ini dan rekan saya Istiza Azakaliza dan Dian Natasha dari UIN Raden Fatah Palembang serta rekan kami Yulianti Dewi Suci dari Universitas Negeri Sriwijaya Fakultas Hukum yang berhalangan hadir pada Zoom hari ini. Baiklah, langsung saja kepada presentator pertama, kepada Istiza saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjelaskan pendahuluan dari riset yang telah kami lakukan. Uh, Papalia and Fitman 2010 mendefinisikan masa remaja sebagai suatu transisi perkembangan dari masa kanak-kanak ke dewasa yang melibatkan perubahan utama secara fisik, kognitif, dan psikososial. Remaja didefinisikan sebagai individu yang berada dalam rentang usia 11 sampai 20 tahun. Pada masa ini juga remaja mulai membangun hubungan-hubungan baru dengan orang lain. Salah satunya adalah hubungan romantis atau berpacaran. Connolly and Jensen 1993. Resiko yang sering muncul pada hubungan pacaran adalah kekerasan dalam pacaran itu sendiri. Next. Nah, di sini ada 2 poin dari permasalahan remaja. Yang pertama itu adalah gangguan stres. Menurut King et al., gangguan stres pasca trauma adalah gangguan yang berkembang pada orang yang pernah mengalami peristiwa atau peristiwa yang mengejutkan, menakutkan, atau berbahaya, dan itu termasuk ke dalam psikologi abnormal. Gangguan stres pasca trauma adalah suatu kondisi yang terbentuk akibat paparan peristiwa psikologi yang di luar kemampuan manusia untuk menahan, mengatasi, atau menghindar, yang dapat mengakibatkan ketakutan dan ketidakberdayaan yang intens. Selanjutnya itu ada trauma. Trauma adalah pengalaman atau kejadian secara tiba-tiba dan mengejutkan yang memberikan kesan mendalam pada jiwa seseorang yang akhirnya dapat merugikan orang itu sendiri. Kemudian yang mengakibatkan fisik maupun psikisnya terganggu. Menurut James Driver, trauma adalah luka, kesakitan, atau keterkejutan yang terjadi pada fisik dan mental seseorang yang berakibatkan timbulnya gangguan serius yang mengganggu kelangsungan hidup orang tersebut. Kemudian next itu metode. Metode dari riset kami ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan observasi dan wawancara. Wawancara menurut pendapat dari Sugiono 2017 merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga makna dalam suatu topik tersebut dapat dideskripsikan. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan observasi tersebut merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Rianto 2010, observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, presentator kedua yaitu Diah Natasha. Pada dia saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu hasil dari penelitian kami. Nah, berdasarkan hasil proses pengumpulan data yang telah dilakukan secara langsung kepada klien dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan juga dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan penerapan terapi menulis ekspresif. Nah, terapi menulis ekspresif ini yaitu, menulis pengalaman traumatis, yang dapat meningkatkan efek psikologis yang positif untuk diri dalam jangka waktu yang panjang. Nah, data yang telah didapat ini, yang didapat dan juga dikumpulkan dari semua hasil pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dengan tujuan data yang ingin digali secara mendalam. Nah, klien mengalami perubahan yang bertahap terhadap perasaannya yang tidak mempercayai orang di sekitarnya, yang bisa membuat klien tersakiti dan juga stres. Perubahan secara bertahap ini disebabkan karena adanya pemberian terapi menulis menulis ekspresif yang dilakukan selama seminggu 3 kali, sekitar, waktu 10 sampai 30 menit. Next slide. Nah, terapi menulis ekspresif ini dilakukan atas diri klien yang tidak mempercayai orang lain di sekitarnya, karena trauma yang dialami oleh klien, terutama pada pacar yang seharusnya menjadi tempat bercerita keluh kesah dan menjadi tempat pelindung bagi anak perempuan yang tidak mendapatkan perhatian oleh seorang ayah. Nah, dengan permasalahan yang dialami klien, terapi menulis ekspresif ini dapat membantu mengurangi perasaan klien yang stres dan trauma dalam berpacaran, dan dapat membantu dalam mengendalikan kepercayaan klien kepada orang yang ada di sekitarnya. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada diskusi dari penelitian kami. Nah, setelah melakukan terapi ini, subjek dapat mengalami penurunan tingkat kecemasan, stres, dan juga trauma yang ada pada dirinya sebelumnya. Pada sesi wawancara sebelumnya, subjek telah menjelaskan bahwasannya dirinya sering merasa sedih, cemas, dan juga trauma yang diakibatkan dari kejadian masa lalu pada tahun 2018. Nah, kami telah memberikan psikoterapi terhadap subjek berupa terapi menulis ekspresif, di mana terapi ini memiliki tujuan agar dapat membantu individu menyalurkan ide, perasaan, dan harapan individu ke dalam tulisan yang bertahan lama serta membuat individu tersebut merasa aman dan juga nyaman. Ya, selanjutnya membantu individu memberikan dan mengekspresikan perasaannya sesuai dengan masalah yang dihadapinya, sehingga individu tidak menghabiskan energi untuk menekan perasaannya. Selain itu, subjek juga bisa belajar bahwa ia dapat mengolah pikiran, emosi, dan juga kecemasan dalam dirinya setelah melakukan terapi menulis ekspresif ini. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dia. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu membahas tentang masa remaja sebagai periode transisi yang melibatkan perubahan fisik, kognitif, serta psikososial, yang hal ini juga membahas mengenai konsep storm and stress dalam masa remaja, serta krisis identitas yang dialami oleh remaja. Nah, selain itu, penelitian ini juga membahas tentang kekerasan dalam hubungan pacaran yang dapat menyebabkan kecemasan berlebih, trauma, serta gangguan stres pasca trauma. Salah satu terapi yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah terapi menulis ekspresif, yang dimana terapi ini dapat membantu individu dalam mengatasi trauma dan kecemasan. Kegiatan menulis ekspresif ini juga memiliki dampak terhadap peningkatan emosi yang positif pada klien, karena klien dapat merelaksasikan pikirannya melalui terapi ini dengan cara menuangkan isi pikirannya secara bebas. Baiklah, berakhir sudah pemaparan materi dari kami. Jika ada kritik dan saran, boleh di-chat pada kolom komentar ya. Dan jangan lupa di-like serta di-komen. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.